Jam menunjukkan pukul 11 malam. Layar laptop masih menyala terang, memantulkan cahaya ke wajah yang sudah lelah. Di luar sana, kota mungkin sudah mulai tenang. Tapi di dalam kepala Anda, suara notifikasi email, deadline proyek, dan daftar tugas yang belum selesai terus bergema tanpa henti. Anda menutup laptop, berharap bisa tidur nyenyak. Tetapi pikiran Anda justru semakin aktif. Besok pagi ada meeting penting. Anak-anak butuh perhatian lebih karena minggu ini nilai sekolah mereka turun. Dan pasangan Anda mengeluh bahwa akhir-akhir ini Anda jarang ada di rumah. Anda menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi beban itu tetap terasa berat di dada. Bukan beban fisik yang bisa diukur dengan timbangan, melainkan beban mental dan emosional yang tak terlihat namun sangat nyata. Ini adalah realitas banyak orang modern hari ini, terjebak dalam siklus kelelahan yang tersembunyi di balik pencapaian yang tampak stabil dari luar. Kita hidup di era di mana produktivitas menjadi ukuran utama nilai seseorang. Semakin sibuk, semakin berharga. Semakin banyak yang dikerjakan, semakin sukses dianggapnya. Media sosial memperkuat narasi ini dengan menampilkan highlight reel kehidupan orang lain, promosi jabatan, liburan mewah, rumah baru, mobil baru, sementara kita hanya melihat sisi permukaan tanpa tahu apa harga yang harus dibayar di baliknya. Kita membandingkan diri dengan ilusi kesempurnaan orang lain, lalu merasa kurang, merasa gagal, merasa tertinggal. Padahal, di balik setiap pencapaian itu, ada cerita yang tidak ditampilkan. Ada malam-malam tanpa tidur, ada hubungan yang retak karena kurang waktu bersama, ada kesehatan yang terkikis karena stres berkepanjangan, dan ada jiwa yang perlahan-lahan kehilangan arah karena terlalu lama mengabaikan kebutuhan dasarnya. Mari kita bicara tentang ruang kerja. Dulu, batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi cukup jelas. Pukul 5 sore, kantor tutup. Anda pulang, meninggalkan semua urusan pekerjaan di meja. Malam hari adalah waktu untuk keluarga, istirahat, atau hobi. Tapi sekarang, batas itu telah kabur. Smartphone membuat kita selalu terhubung. Email bisa datang kapan saja, bahkan di tengah makan malam bersama keluarga. Pesan WhatsApp dari bos bisa muncul saat Anda sedang membantu anak mengerjakan PR. Meeting Zoom bisa dijadwalkan di akhir pekan karena tim di zona waktu lain sedang online. Konsep work-life balance menjadi mitos bagi banyak orang. Yang ada hanyalah work-life integration, di mana pekerjaan menyusup ke setiap sudut kehidupan. Ruang kerja fisik mungkin sudah Anda tinggalkan, tapi ruang kerja mental tetap aktif. Anda membawa laptop ke kamar tidur. Anda mengecek email sebelum tidur dan sesaat setelah bangun. Anda menjawab pesan klien saat sedang menonton film bersama pasangan. Perlahan-lahan, identitas Anda sebagai pekerja mendominasi identitas Anda sebagai manusia utuh. Ini bukan pilihan sadar kebanyakan orang. Ini adalah hasil dari sistem yang menuntut lebih banyak dengan sumber daya yang sama atau bahkan lebih sedikit. Perusahaan mengharapkan loyalitas total, ketersediaan 24 jam sehari, dan hasil yang maksimal. Sementara di sisi lain, biaya hidup terus naik, tekanan finansial meningkat, dan rasa aman terhadap masa depan semakin tipis. Kita bekerja lebih keras bukan karena kita ingin, tapi karena kita takut.
takut kehilangan pekerjaan, takut tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, takut dianggap tidak kompeten, takut tertinggal, dan di tengah ketakutan-ketakutan itu, kita belajar untuk mengorbankan diri, mengorbankan waktu tidur, mengorbankan waktu bersama orang-orang terkasih, mengorbankan kesehatan mental dan fisik, mengorbankan kebahagiaan jangka pendek demi stabilitas jangka panjang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar terjamin. Jika ruang kerja adalah tempat di mana kita mengorbankan diri untuk karir, maka meja makan adalah tempat di mana kita menghadapi konsekuensi dari pengorbanan tersebut. Disinilah tuntutan-tuntutan tak tertulis dari keluarga berkumpul, pasangan yang merasa diabaikan, anak-anak yang merindukan kehadiran orang tua yang khawatir dengan kesehatan kita, saudara yang mengharapkan bantuan finansial atau moral. Keluarga seharusnya menjadi tempat perlindungan, tempat kita bisa melepas topeng dan menjadi diri sendiri. Tapi bagi banyak orang, keluarga justru menjadi sumber tekanan tambahan. Karena ketika kita pulang dari pekerjaan yang melelahkan, kita diharapkan untuk segera beralih peran menjadi partner yang penuh perhatian, orang tua yang sabar, anak yang berbakti. Tidak ada jeda, tidak ada waktu untuk memulihkan diri. Anak-anak tidak mengerti mengapa ayah atau ibunya sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Mereka hanya tahu bahwa orang tua mereka jarang ada secara emosional meskipun secara fisik hadir. Pasangan merasa kesepian dalam pernikahan karena komunikasi telah berkurang menjadi sekadar koordinasi logistik. Siapa yang jemput anak? Siapa yang bayar tagihan? Siapa yang masak malam ini? Percakapan mendalam tentang perasaan, harapan, dan mimpi telah digantikan oleh daftar tugas. Dan kita merasa bersalah. Bersalah karena tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga. Bersalah karena sering marah akibat stres yang menumpuk. Bersalah karena memilih karir di atas kualitas waktu bersama orang-orang terkasih. Tapi di saat yang sama, kita juga merasa terjebak. Jika kita mengurangi jam kerja, penghasilan berkurang. Jika kita menolak proyek tambahan, karir stagnan. Jika kita mengambil cuti, kita khawatir akan ketinggalan informasi atau dianggap tidak komitmen. Ini adalah dilema modern yang tidak memiliki jawaban yang mudah. Kita dipaksa untuk memilih antara dua hal yang sama-sama penting: kesuksesan karir dan kebahagiaan keluarga. Dan seringkali kita mencoba melakukan keduanya sekaligus, yang berujung pada kelelahan total di kedua area tersebut. Penting untuk dipahami bahwa kelelahan yang kita rasakan bukan semata-mata kegagalan individu dalam mengelola waktu atau prioritas. Ini adalah hasil dari tekanan sistemik yang telah membentuk kebiasaan mengorbankan diri sebagai norma. Sistem pendidikan kita mengajarkan bahwa keberhasilan diukur dari prestasi akademik, yang kemudian diterjemahkan ke dalam dunia kerja sebagai promosi dan kenaikan gaji. Sistem ekonomi kita mendorong konsumsi berlebihan, membuat kita merasa perlu memiliki lebih banyak barang untuk merasa bahagia. Sistem sosial kita menghargai kesibukan sebagai tanda pentingnya seseorang, sehingga diam atau istirahat dianggap sebagai kemalasan. Dalam konteks ini, mengorbankan diri menjadi strategi bertahan hidup. Kita belajar bahwa untuk diterima, dihargai, dan merasa aman,
kita harus terus memproduksi, terus berkontribusi, terus membuktikan nilai kita. Istirahat dianggap sebagai kemewahan yang hanya bisa dinikmati setelah semua tugas selesai, yang ternyata tidak pernah benar-benar selesai. Budaya hustle culture memperkuat narasi ini. Kata-kata seperti green, hustle, dan no days off dijadikan badge of honor. Orang-orang bangga menceritakan betapa sedikitnya mereka tidur, betapa banyaknya kopi yang mereka minum, dan betapa padatnya jadwal mereka. Kelelahan dijadikan simbol dedikasi. Burnout dianggap sebagai rite of passage menuju kesuksesan. Tapi kenyataannya, tubuh dan jiwa manusia bukan mesin. Kita punya batas. Dan ketika batas itu dilanggar terus-menerus tanpa pemulihan yang memadai, konsekuensinya serius. Kesehatan mental menurun, hubungan interpersonal rusak, kreativitas mati, passion terhadap pekerjaan hilang. Dan pada titik tertentu, tubuh akan memaksa kita untuk berhenti melalui sakit fisik atau breakdown emosional. Pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan adalah, mengapa kita terus berjalan saat kaki sudah lelah? Mengapa kita terus mendorong diri melampaui batas meski tahu itu berbahaya? Jawabannya kompleks dan berbeda untuk setiap orang. Bagi sebagian orang, itu karena fear of missing out, takut ketinggalan peluang, takut tertinggal dari rekan sejawat, takut tidak mencapai potensi maksimal. Bagi yang lain, itu karena tanggung jawab terhadap keluarga, ingin memberikan kehidupan yang lebih baik, memastikan anak-anak mendapat pendidikan terbaik, menjamin masa tua orang tua. Ada juga yang melakukannya karena identitas mereka terlalu terikat dengan pekerjaan. Mereka tidak tahu siapa diri mereka jika bukan seorang profesional yang sukses. Dan tentu saja ada faktor eksternal, tekanan dari atasan, ekspektasi masyarakat, kompetisi pasar kerja yang ketat, dan ketidakpastian ekonomi global. Semua ini menciptakan lingkungan di mana berhenti atau melambat terasa seperti risiko yang tidak bisa diambil. Tapi ada juga faktor internal yang lebih dalam, rasa tidak cukup. Rasa bahwa apapun yang kita capai itu belum cukup. Bahwa kita harus terus membuktikan sesuatu kepada orang lain, kepada diri sendiri, kepada dunia. Rasa ini sering berakar dari pengalaman masa kecil, dari pola asuh yang mengaitkan cinta dan penerimaan dengan prestasi, dari trauma penolakan, atau dari keyakinan bahwa nilai diri kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan, bukan siapa kita. Disinilah kita perlu mengubah paradigma. Mengakui batas bukanlah kegagalan. Itu adalah pengakuan awal bahwa jiwa bukan mesin. Bahwa kita adalah manusia dengan keterbatasan fisik, mental, dan emosional. Bahwa istirahat bukan kemalasan, melainkan kebutuhan biologis dan psikologis. Bahwa mengatakan tidak bukan berarti tidak berkomitmen, melainkan berarti menghargai kapasitas diri. Budaya kita perlu belajar untuk menghargai keberanian mengakui kelemahan, keberanian meminta bantuan, keberanian mengambil cuti, keberanian memprioritaskan kesehatan di atas produktivitas, keberanian memilih kebahagiaan jangka panjang daripada pencapaian jangka pendek. Ini bukan tentang menjadi malas atau tidak ambisius. Ini tentang menjadi bijak, tentang memahami bahwa sustainability lebih penting daripada speed, tentang menyadari bahwa perjalanan karir adalah maraton, bukan sprint,
dan bahwa kita tidak bisa berlari terus-menerus tanpa istirahat. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berikut beberapa langkah praktis yang bisa dimulai. Pertama, tetapkan batasan yang jelas. Tentukan jam kerja dan jam istirahat. Matikan notifikasi email dan media sosial di luar jam kerja. Belajar untuk mengatakan tidak pada permintaan yang melebihi kapasitas. Kedua, prioritaskan pemulihan. Jadwalkan waktu untuk aktivitas yang mengisi ulang energi Anda seperti olahraga, meditasi, hobi, waktu berkualitas dengan orang terkasih. Perlakukan waktu pemulihan ini sama pentingnya dengan meeting kerja. Ketiga, komunikasikan dengan jujur. Bicarakan dengan pasangan, anak-anak, dan rekan kerja tentang batas-batas Anda. Jelaskan mengapa Anda perlu waktu untuk diri sendiri. Mintalah dukungan dan pengertian. Keempat, evaluasi nilai-nilai Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting bagi saya? Apakah kesuksesan karir lebih penting daripada kesehatan? Apakah pengakuan dari orang lain lebih berharga daripada kedamaian batin? Gunakan jawaban ini sebagai kompas dalam mengambil keputusan. Kelima, cari komunitas pendukung. Temukan orang-orang yang memahami perjuangan Anda dan bisa saling mendukung. Jangan jalani ini sendirian. Berbagi beban membuat beban terasa lebih ringan. Pada akhirnya, kita perlu mengingat satu hal fundamental. Jiwa kita bukan mesin. Kita tidak dirancang untuk beroperasi terus-menerus tanpa henti. Kita membutuhkan istirahat, koneksi, makna, dan keindahan. Kita membutuhkan ruang untuk bernapas, untuk bermimpi, untuk sekadar ada tanpa harus melakukan sesuatu. Beban yang kita pikul memang berat, tapi kita tidak harus memikulnya sendirian selamanya. Dengan mengakui batas, menetapkan prioritas, dan mencari dukungan, kita bisa menemukan cara untuk menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Mungkin perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Mungkin kita akan jatuh bangun dalam prosesnya. Tapi setiap langkah kecil menuju kesadaran diri dan perawatan diri adalah kemenangan. Setiap kali kita memilih untuk istirahat alih-alih memaksakan diri, kita sedang merebut kembali kemanusiaan kita. Jadi malam ini, ketika Anda menutup laptop dan merasakan kelelahan yang mendalam, izinkan diri Anda untuk merasa lelah. Izinkan diri Anda untuk tidak produktif. Izinkan diri Anda untuk sekedar ada. Karena Anda layak untuk dicintai dan dihargai bukan karena apa yang Anda lakukan, tapi karena siapa Anda. Dan ingat, mengakui bahwa Anda lelah bukan tanda kelemahan. Itu adalah tanda kebijaksanaan. Tanda bahwa Anda mulai memahami bahwa untuk bisa terus berjalan jauh, Anda perlu berhenti sesekali untuk mengisi ulang bahan bakar jiwa Anda. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang bisa Anda capai, tetapi tentang seberapa dalam Anda bisa merasakan, mencintai, dan hadir dalam setiap momen yang diberikan kepada Anda.